Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa Dakwah Solo yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di podcast Ramadan bersama Ustadz kita, Ustadz Ari Purnama. Kembali jumpa Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Antum bagaimana? Baik juga. Alhamdulillah. Kali ini membahas topik yang kalangan remaja, kalangan remaja. Iya. Yaitu pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana yang sekarang ini kan carut marut. Mungkin di bioskop atau di tempat-tempat yang ada yang bisa mungkin dan bisa bisa terjadi salah persepsi antara hubungan laki dan perempuan yang di tempat tertentu atau fasilitas umum. Nah, itu seperti apa pandangan Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik ya, kalau kita melihat pergaulan atau al-ijtima' ya, pergaulan antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau kita lihat hari ini ya, utamanya umat Islam itu, apalagi di kalangan remajanya itu memang kurang begitu perhatian ya terhadap pentingnya. Kalau kita bahasakan tuh fikih ya, fikih pergaulan itu kurang begitu diperhatikan. Akhirnya efek dari perkumpulan antara laki-laki dan perempuan ini luar biasa, nanti mengakibatkan dampak-dampak yang seperti yang kita lihat ya di media massa pun kita sudah sangat familiar ya, dampak dari tidak diaturnya atau kurang perhatiannya antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sehari-hari. Nah, oleh karenanya Islam punya aturan atau istilahnya fikih atau sistem pergaulan yang mengatur antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, Tat, gini Tat. Jadi yang saya alami Tat ya, saya juga remaja juga ya Tat. Yang mungkin panjangan juga. Kalau laki-laki itu kan inginnya memandang dan wanita itu inginnya dipandang Tat. Nah, itu bagaimana Islam itu mengatur Tat? Ya, baik. Jadi an-nazar ya atau memandang itu hukumnya adalah boleh kecuali pada suatu yang dilarang. Nah, yang dilarang itu adalah apa? Adalah apa yang disebut dengan aurat. Aurat itu kan artinya adalah sesuatu yang harus ditutupi. Nah, maka antara aurat laki-laki dan aurat perempuan itu Islam sudah mengatur. Ya, maka dalam hal ini konsekuensinya apa? Laki-laki boleh memandang wanita pada bagian-bagian yang dibolehkan dan tidak boleh memandang pada bagian yang diharamkan, yaitu aurat. Pun begitu dengan wanita. Nah, dari sini kemudian ya, ini seharusnya tidak hanya kemudian kita wacanakan secara dialektika saja, hanya sekedar dialektika atau bahan diskusi atau bahan kajian itu saja, tetapi juga harus menjadi implementasi atau menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Mas. Oh gitu ya Tat. Jadi mungkin lifestyle anak muda ya Tat, yang perlu dipahamkan terhadap pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Soalnya juga sekolah-sekolahan Tat dan sebagainya kan campur baur. Bangku perkuliahan memang bebasnya mungkin yang terbilang bebas menurut saya Tat. Yang bangkunya mungkin bisa kanki dan sebagainya. Nah, dan seperti itu, realitanya seperti itu. Dan faktanya
pacaran tuh kan sekarang juga ngeri Tat. Nah menurut panjenengan gimana? Sampai hamil sampai ini sebagainya, SMP dan sebagainya. Ya itu jadi begini ya, kita bicara secara hal-hal yang sifatnya basic dulu ya, mendasar tentang antara hakikat laki-laki dan wanita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu ada paketnya. Nah, salah satu paketnya itu apa yang disebut dengan al-ghoriza ya, atau naluri ya. Nah, naluri yang ada pada manusia itu kan ada ghorizatul baqa, ghorizatun nau, dan ghorizatut tadayun. Nah, kalau hubungan laki-laki dan perempuan ini disebut dengan ghorizatun nau. Jadi naluri untuk menyukai lawan jenis, atau naluri untuk melestarikan jenisnya. Nah, ghorizatun nau ini ya, ini adalah sesuatu yang sifatnya alami. Ya, artinya fitrah itu. Fitrah betul sekali ya. Fitrah, entah itu orang Islam maupun orang kafir atau siapapun itu ada. Ada juga pada hewan. Nah, fitrah ini akan muncul dengan sendirinya ketika sudah masanya. Nah, biasanya kalau kita ya kalangan remaja itu ya ketika sudah mulai menginjak usia balik ya, itu sudah mengenal namanya lawan jenis. Nah, ya yang jadi permasalahan adalah cara penyalurannya itu, cara menyalurkan, oh saya suka sama si dia itu kan, saya suka sama si dia. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, dalam hal ini ya Islam itu sangat concern sekali, sangat memperhatikan ya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ya agar apa? Agar tidak menyebabkan pada hal-hal yang kemudian perbuatan yang haram ya. Tadi misalnya kholwat atau berdua-duaan. Mungkin kalau kita sering lihat ya namanya pacaran itu kan ya. Itu masuk kholwat. Dan kholwat kan jelas hukumnya adalah haram ya. Nah, kholwat tentunya yang bukan mahram lah ya. Bukan mahram. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ya dari sini ya Islam itu memiliki metode khusus di dalam bagaimana caranya kita menyalurkan. Emang itu kalau kita tekan ya, naluri menyukai lawan jenis itu tidak bisa. Ya, kamu nggak boleh menyukai si dia, kamu nggak boleh, nggak bisa. Namanya fitrah itu fitrah. Kalau kita hilangkan tidak bisa. Kalau kita tekan itu malah jadi masalah nanti. Akan menjadi penderitaan bagi dia seumur hidup. Nah, maka Islam itu punya sistem untuk mengatur itu ya. Nah, bagaimana? Ya itu dengan apa yang kita kenal dan nanti dengan menikah. Nah, menikah itulah cara bagi manusia atau kaum mukmin itu untuk menyalurkan ghorizatun nau ya, naluri menyukai lawan jenis itu dengan cara-cara yang benar ya, bahkan berpahala seperti itu. Apakah ada aturan-aturan dalam kita untuk menjaga atau aturan Islam yang untuk menjaga ini semua pergaulan antara laki-laki dan perempuan? Ya, baik. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Jadi sampai Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa mencari aturan, mencari din, mencari agama, mencari jalan hidup selain dari jalan Islam, maka dia kelak di akhirat adalah minal khasirin. Fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima ya. Kemudian di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Nah, pertanyaan bagaimana Islam itu ya ketika ingin kita jadikan sebagai jalan hidup, memandang kita gunakan untuk mengatur kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tentunya ada beberapa hal aspek yang perlu nanti kita pahami ya. Yang pertama adalah soal hukum ya, hukum dari masing-masing laki-laki dan perempuan. Apa itu? Adalah yang terkait dengan fisiknya, apa? Aurat. Laki-laki tidak boleh menampakkan auratnya kepada wanita yang bukan mahramnya. Begitupun juga wanita. Aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut. Perempuan ya, meskipun ada khilaf ya, tetapi yang menurut saya yang paling rojih adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu
Itu yang pertama. Jadi Islam mengajarkan manusia itu untuk berpakaian sesuai dengan yang Allah perintahkan. Nah, yang kedua, masalah interaksi. Laki-laki dan perempuan dalam Islam diatur interaksinya. Artinya interaksi yang di situ menyebabkan kepada taqarrub ila zina, kepada satu ruangan ya, berdua ya, mendekati kepada perbuatan zina ya, perbuatan ya begitu ya, buruk ya nanti ya, itu Islam melarang. Nah, maka Islam tidak membolehkan laki-laki perempuan bukan mahram itu berdua-duaan di tempat sepi. Tempat ramai apalagi ya berdua-duaan itu tidak boleh. Ya, karena itu merupakan pintu-pintu zina, pintu-pintu perbuatan yang keji, yang buruk gitu kan. Nah, maka dalam hal ini pacaran termasuk dalam hal itu, ya. Ustadz, kalau pacaran jarak jauh bagaimana? Gini ya. Jadi orang itu ya, penyebab orang itu masuk ke dalam perbuatan haram ya. Tadi termasuk pintu-pintu zina tadi itu karena banyak hal ya. Ya, jadi ada yang karena fisik, dia melihat secara fisik, dan karena dia ini ya terpengaruh pikirannya. Ya, kalau pikirannya itu terpengaruh, misalnya dia terbayang-bayang sama si dia, nah ini sama saja. Ini bisa nge-play nanti. Nge-play ya. In the sky nanti. Ya begitu kan. Nah, Islam makanya mengatur interaksi itu ya. Tidak boleh kemudian berinteraksi yang menyebabkan pada taqarrub ila zina, menyebabkan kepada perbuatan zina. Kan Al-Quran menyatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati kepada perbuatan zina karena itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Nah, maka Islam bagaimana mengatur antara interaksi dan laki-laki dan perempuan? Apakah dilarang mutlak? Tidak. Nah, maka Islam membolehkan interaksi laki-laki dan perempuan ya, jual beli. Ya, jual beli, kemudian pada hal-hal yang memang itu sifatnya darurat seperti kedokteran dan lain sebagainya. Nah, selebihnya itu harus ada namanya hijab. Nah, artinya apa? Di sini Islam karena pintu masuk tadi ya, naluri timbulnya naluri suka lawan jenis kan karena adanya fisik ya, pandangan berupa fisik. Nah, maka pandangan itu harus kita jaga. Ya, maka Islam menganjurkan namanya ghadul basar. Ini penting. Ghadul basar, menundukkan pandangan. Meskipun itu pada hal-hal yang boleh, misalnya wajah. Nah, kalau misalnya antum ya Mas Faizin ya memandang wajah si dia itu kan. Dan udah terbayang-bayang, pengen sekali ya. Nah, itu kan repot juga nanti ya. Apakah cukup sistem pergaulan Islam ini aja atau harus ada yang menjaganya atau gimana, Tat? Ya. Misalnya cuma kalau sistem pergaulan hanya di masyarakat atau di sebuah desa, yang lainnya juga bisa terpengaruh. Misalkan contoh di sini syar'i misalnya tertata, tapi di lagi blak-blakan misalkan. Jadi gimana? Baik. Jadi Islam itu ya, aturan Islam itu datang sebagai zawajir, sebagai protektif ya, bentuk protektif, dan jawabir sebagai istilahnya ya sebagai penebus ya dari kesalahan itu. Nah, ajaran Islam yang berupa zawajir ya atau protektif itu penting. Artinya memahamkan pentingnya ya dalam hal ini aturan pergaulan laki-laki dan perempuan agar sesuai dengan Islam itu penting kita edukasikan ya, dan perlu kita jaga juga. Artinya ketika itu ada pelanggaran maka harus ada sanksi. Ya, sanksi itu adalah untuk menjaga aturan itu agar tetap tegak. Misalnya ada orang yang dalam Islam ada orang yang berzina. Maka dalam Islam ketika orang berzina itu sudah menikah kedua-duanya, maka jika dia terbukti dengan saksi di depan hakim, maka dia itu adalah dihukum dengan cara dirajam hingga meninggal dunia. Nah, emang sanksi itu kalau kita lihat, wah ini kejam sekali, ya. Tapi namanya sanksi ya, karena itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kita lebih tidak tahu daripada yang Allah telah tetapkan. Nah, tentu
itu akan membuat sebuah sistem masyarakat yang menjadi masyarakat bertakwa. Karena takwa kan salah satunya adalah cirinya dia terikat dengan aturan Allah dimanapun berada. Nah kalau dia sudah mengetahui sanksinya seperti itu, maka dia akan berpikir ribuan kali untuk berzina. Nah itu salah satu penjagaan Islam ya dalam mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Apakah pemerintah juga penting dalam sistem pergaulan ini? Apalagi propaganda dan sebagainya, media yang mungkin artis yang mungkin membuka dan sebagainya kan sudah terbuka, memancing goriza. Kalau tadi kata Ustadz Ari ini kan memancing goriza. Nah itu bagaimana media yang seperti ini dan pemerintah mungkin yang mungkin tidak mau tahu atau gimana, itu bagaimana? Iya, jadi memang ini dilematis ya ketika kemudian Islam itu hanya dijadikan sebagai tambal sulam ya dari kekurangan sistem sekuler hari ini yang kita rasakan hari ini. Ini memang dilematis ya. Ketika kemudian aturan Islam itu kita tampilkan dalam konteks kehidupan bernegara, maka orang yang tidak suka itu akan mengatakan, loh ini kan bukan negaranya umat Islam. Ini memang dilematis ya. Bagaimana kemudian peran kita ya kan? Nah, jadi pertanyaan ketika seperti itu ya. Alangkah ya jadi dari kita ya, kita itu sebagai agen of change, artinya sebagai individu-individu yang di situ juga kita diberikan kewajiban Allah untuk mengajak kepada kebaikan. Nah ketika ada seperti itu bagaimana ya, memang harus ada upaya ya, ini upaya kita mengajak kepada individunya, mengajak kepada masyarakat dan mengajak kepada penguasa, memberikan kesadaran bahwasanya mengumbar aurat ya, apalagi itu seorang mukminah di depan masyarakat umum, itu adalah perbuatan yang mengarah kepada keburukan, mengarah kepada kejelekan. Nah, maka peran kita ya sebagai pemuda atau sebagai remaja ya, mari kita lakukan edukasi, kita lakukan dakwah, kita mengajak ya kepada masyarakat kita ya, biarlah ya mereka yang misalnya kita tidak punya akses ke mereka gitu kan ya. Ya, setidaknya kita bisa memprotektif ya daripada orang yang menonton mereka. Iya. Betul enggak? Benar. Nah, itu langkah kita yang saya kira mereka kan saya kira juga tidak akan bertahan lama kan di dalam panggung itu. Nah, mari kita setidaknya kita siapkan dari orang yang menonton mereka itu agar mereka menghindari dari perbuatan seperti itu. Nah, memang ini butuh jalan yang panjang. Kalau solusi dari permasalahan yang pacaran tadi, pacaran yang panjang sampaikan pacaran itu bagaimana ya di era yang seperti ini? Ya. Solusinya nikah saja. Gitu. Oh gitu ya. Jadi, kalau belum siap ya jangan pacaran ya. Puasa mungkin ya. Puasa ya. Kalau Mas Ustaz saya cinta sekali ya, cintanya dipendam dulu. Oh. Kalau nanti direbut orang lain bagaimana? Bukan jodohmu. Iya. Terima gitu kasih ya, kan? Terima kasih sama-sama. Podcast kali ini yang sangat Masya Allah, beberapa menit ini yang mengesankan bersama Ustadz Ari ini, insya Allah berkah ya. Amin. Sahabat Solo yang dirahmati oleh Allah, terima kasih sudah menonton kajian kali ini, yaitu podcast Ramadan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.